welcome back onto my channel and this is About Subscribe. Aku senang sekali akhirnya aku di-upload oleh kedua pria ini. Yeay, she's back. She's back everyone, she's back. Banyak banget yang mau nanyakan Mistika, mau rindukan Mistika. Akhirnya she's back. Kita alhamdulillah hari ini bisa komplit tim ya guys. Tiga-tiga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kalian semua. Thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone, I have the most beautiful one. Hai Mistika. Hai Mistika. Gimana Mistika? Makin segar banget aku lihatnya, Oh, Masya ya dong, Allah. pastinya karena kan bersama kedua pria ini gitu kan. Gimana perasaannya menyaksikan video-video kamu di Malaysia? Aku tuh sebenarnya sedih loh. Jadi kenapa aku tidak bisa, tapi ya gimana ya? Ya, betul, Dan betul, pasti aku betul. akan selalu support kalian berdua. Wah, Masya Allah, beautiful. And also we have Assalamualaikum everyone, Aziz here. Waalaikumsalam, thank you so much for coming, Miss Aziz and also Mistika. Nah, hari ini ada sebuah video yang kita reaksi. Oh, tidak ada video, mohon maaf, tidak ada video. Tapi kita akan share beberapa informasi ataupun beberapa pengalaman kita dengan Mistika dan teman-teman semua akan hal-hal baru yang kita temui di Malaysia, Mistika. Wow. Ya, ada beberapa, walaupun kita sudah datang untuk yang ke-8 kali, 8 kali, 9 kali. Aku 6. Oh, 6, aku 7 berarti ya? Karena aku September 2023, Desember 2023, bulan Ramadan 2024, Terengganu selama yang kemarin terakhir. Oke, berarti aku 7. Tujuh. Wow. Oke, 7 kali tersebut itu setiap kali datang tetap menemukan sebuah not sebuah tapi beberapa shock culture yang benar membuat kita what and gitu tentang Malaysia, dan kita akan share banget kepada Mistika nanti. Semoga nanti ketika saran Mistika sudah nggak kaget atau tidak terkejut lagi Mistika. Oke, mungkin dari Mr. Aziz dulu akan mulai apa aja hal baru atau shock culture yang kamu temukan, karena kita totally mengunjungi banyak tempat baru Mistika. Tapi kalian tetap ada di KL aja atau gimana? Atau explore negeri-negeri KL, lain? ke Bangi, Bangi, bertemu dengan Selangor. Kazalena, betul, Selangor, Taman Itu Desa aja ya, sih. Taman Desa ya. Ya, di KL dan Selangor aja sih. Bangi. Bangi Selangor. Oh, Bangi Selangor. Bangi Oke, Selangor. fine then. Oke, Mr. Aziz, hal apa yang kamu temukan, hal baru yang kamu temukan? Aku tuh sebelumnya pengen cerita dulu nih, karena di kolom komentar tuh banyak sekali, ini Mr. Aziz kok hatinya tisu sekali. Nah, itu oke. Itu seperti sebuah klarifikasi dari Mr. Aziz. Enggak sih, sebenarnya I don't need to clarify anything, tapi pengen cerita aja apa sih sebenarnya yang aku rasakan gitu loh, Mister. Jadi gini, specifically about the tap water that we found behind Petronas Twin Tower ya, di KLCC Park. And also in the TRX, we found the tap water. Oh, ini TRX. Tapi waktu itu kan crying-nya kan specifically di KLCC Park kan. Jadi sebenarnya gini, Mr. Mistika dan teman-teman yang lain. So it's not only about the tap water. I was crying. It's not about only because of the tap water, tapi lebih kepada we here in Jakarta already possessed exactly the same thing. We have the same thing. Tap water juga ada di Indonesia, di Jakarta. Tapi keadaannya sangat memprihatinkan. We concerned about the condition karena orang-orang menjadikan si tap water itu sebagai tempat sampah gitu. Seperti itu. Jadi viral banget kemarin juga di sosial media Indonesia. Jadi di hari yang sama kita merilis video tentang tap water di KLCC itu langsung viral tuh keadaan tap water yang ada di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya I was crying bukan karena ya nikmat, airnya nikmat, tapi lebih kepada ya ampun, kita tuh juga punya loh di Jakarta. Bukan membanggakan negara Malaysia saja gitu, tapi kita juga punya. Tapi yang membuat saya sedih adalah we cannot maintain gitu loh. Kita punya banyak hal yang baik di Jakarta, kita punya banyak hal yang baik di Indonesia, tapi the thing is we cannot maintain. Betul. Kita bisa kok membangun sesuatu yang hebat sama hebatnya seperti Malaysia bisa, tapi again mentality yang kita itu dia. banyak orang punya itu belum sampai di tahap yang ya selebrasi 1 bulan 2 bulan tapi akhirnya menjadi tempat sampah gitu. Oh, jadi tempat sampah ya, Mister ya. Mungkin teman-teman juga mungkin nggak tahu bahwa tap water di Indonesia itu bukan dipakai untuk minum, tapi tempatnya itu digunakan sebagai tempat pembuang puntung rokok gitu. Jadi plastik bottle gitu. Mungkin juga karena kurang edukasi ya Mister dari orang-orang itu sendiri, karena banyak kasus juga yang tap waternya itu kadang-kadang kayak misalnya orang-orang merasa minum air mentah itu nggak sehat seperti itu. Padahal kan itu airnya sudah disterilisasi juga. Kayak gitu. Itu sih yang aku pengen lebih cerita. ke miris ya, lebih miris, perasaan miris gitu loh. Kita juga punya, tapi kenapa tidak bisa? Padahal di situ di KLCC Tower Park itu Mistika itu sudah ada dari itu KLCC Park itu berada sudah berapa puluh tahun dan masih bagus banget keran airnya, tap waternya.
tidak ada yang rusak, tidak ada yang patah, tidak ada dicoret-coret. Itu luar biasa banget mentality mereka, bagaimana mereka menjaga itu tidak hanya untuk mereka tapi untuk generasi-generasi berikutnya. Betul. Ada lagi boleh? Boleh. Saya lagi nggak? Lanjut ya, silakan. Yang kedua adalah I've been imagining gimana ya kalau ada stasiun komuter line atau LRT atau MRT di tengah-tengah perkampungan. Itu tuh selalu ada sejak aku kecil. Betul. Bisa nggak sih di Indonesia gitu ya atau di Jakarta ada stasiun bener-bener di tengah kampung, bukan di tengah kota ya Mistika ya, di tengah kampung gitu. Terus kemudian ada tuh ya mungkin Mr. Sastra dan Mistika tahu ada rel kereta yang di tengah-tengah kota di Solo ya. Betul. Ya di Solo tuh aku ngeliat itu wow keren ya, maksudnya beriringan dengan kendaraan. Nah ini di Malaysia kami kemarin berhenti naik LRT ya LRT berhenti di stasiun Kampung Baru Mistika. Gitu. Jadi itu tuh perasaannya kayak campur aduk karena modernity well built side by side with perkampungan gitu. Traditional stuff in KL gitu ya, specifically gitu. Jadi bukan hal yang tidak mungkin kalau sebuah kota menjadi modern tanpa menggerus budaya yang sudah sudah mengakar gitu. Tetap di-maintain, tetap dipelihara dan akhirnya bisa menjadi objek wisata dan karena pemerintah peka dan sensitif terhadap hal tersebut, mereka membangunlah stasiun di tengah-tengah perkampungan yaitu Kampung Baru. Jadi I was shocked. Itu tuh pertama kali sampai Mister ini di mana ya gitu. Ini Kampung Baru begitu lihat. Oh itu Kampung Baru itu ya. Tempat kita nyasar get lost for the first time itu gitu. Kita makan burger Ramli. Itu tuh rasanya tuh yang ya ampun bisa begini ya ada di tengah-tengah kampung gitu loh. Seperti itu. Ada lagi Mister? Oh lagi? Oke, kapan giliran saya? Oke silakan. Mistika aku mau nanya sama kamu. Kira-kira kalau minggu malam Mistika tidurnya jam berapa? Cepet dong. Jam berapa? Pukul berapa? 9 lah, 9 ya, pukul 9 ya. Iya, karena saya harus kerja. Ya, di Malaysia berarti pukul 10 ya kalau pukul 9. Nah, kalau kita dulu ya waktu kecil elementary school gitu ya, biasanya tidur jam berapa kalau minggu malam? Ya pasti jam 8-an, jam 9 kan. Iya, karena libur atau tidak libur ya. Iya. Ya kan? Kita datang ke dekat Klub Raja Sulaiman ya, Raja Sulaiman. Kita makan pertama kali setelah tiba di KL itu bersama Abang Zip, Karos dan Cikgu Nur. Iya, betul. Ya, itu kita makan nasi lemak. Betul. Nasi lemak apa ya? Nasi lemak bungkus daun pisang itu. Itu anak-anak jam 1 pagi baru masuk ke warung kedai itu. Ngapain? Kan dia makan. Dan mereka masih sama keluarga gitu loh. Kan dia Bayi-bayi Mistika. Oh my god. Jam 2 tuh masih banyak lagi orang yang datang ramai untuk datang menikmati nasi lemak itu malam-malam jam 2 pagi. Yes. Allahu Akbar deh orang Malaysia kalau masalah makan gitu. Iya kalau masalah makan dan kedai-kedainya juga banyak yang kayak 24 jam itu. Dia, ya gitu. kan. Jadi ternyata ini tuh kedai ini tuh bukanya sore, petang gitu, tapi memang tutupnya jam 2 atau jam 3 gitu ya. Anak-anak baru keluar bersama keluarganya dan tidak ada yang mengantuk gitu. Jadi itu shocking sih. Iya betul. Nanti aku pikir lagi ya. Betul. Terus pengalaman itu ya ke kedai malam. Oke. Nah, kemarin juga Mistika So Culture aku tuh bahwasanya kita di satu benar-benar menemukan sesuatu yang sudah lama kita reaksikan. Bagaimana investasi itu benar-benar berhasil di Malaysia, Mistika. Keberhasilan pemerintah, keberhasilan rakyat itu diselebrasi benar-benar dengan sebuah contohnya kita datang ke TRX Mall yang baru banget itu TRX itu dan di sana itu ada namanya Apple Store. Apple Store. Ya, Apple Store. The official. Iya, the official Apple Store. Dan lagi-lagi kita tuh datang ke situ tuh, oh my god, itu pertama kali aku datang ke Apple Store Mistika. Lantainya, arsitekturnya keren banget. Kemudian setelah aku mendapatkan komentar dari teman-teman, aku baru tahu ternyata arsitekturnya itu diilhami atau inspired by apa coba? Mr. Ajis tahu? Apa? Apanya nih TRX-nya? No. Oh, the Apple Store-nya. The Apple Store-nya itu terinspirasi dari apa coba? Apa tuh? Bentuknya seperti ini. Oh, piramida. Bukan piramida. Makanan ya, ini makanan nggak sih? Nasi lemak. Oh kan betul. Nasi lemak. Oh my god, yes. Ya, aku melihat bener. Ini nasi lemak yang dibungkus. Betul. Iya, Karena memang kalau kita berbicara tentang Malaysia, ya kuliner Malaysia, yang pasti orang-orang lain langsung tahu tuh ya itu nasi lemak. Dan luar biasanya lagi mereka mengabadikan bentuk
nasi lemak itu ke dalam sebuah monumen ini Mister, yaitu Apple Store. Itu luar biasa banget ketika kita bisa berhasil mengambil investor masuk ke dalam negara kita, jadi kita bisa create apa-apa untuk promosi juga negara kita. I don't agree it's mengambil investasi deh, Mister. Itu mah mereka yang tertarik datang ke Malaysia. Iya, misalnya begitu lah. Iya kan? Mengambil ataupun menerima gitu. investasi. Kalau ngambil kan mereka yang mau, ya kan? betul, Kalau ini betul. tuh Apple Store yang tertarik. Ya karena Malaysia dianggap menjadi negara yang aman, dianggap orang-orangnya juga mentalitinya Betul. sudah melek teknologi gitu ya. Jadi support gitu. Jadi yang mereka tertarik untuk berinvestasi kan bukan harga yang murah. Iya, jadi kita keep talking about bagaimana investasi itu benar-benar dilakukan di Malaysia dan kita menyaksikan sendiri inilah hasil investasi itu. Dan Allahu Akbar, it's so super beautiful building, majestic banget, itu luar biasa kita ada di situ. It has 3 floors. Yes. Dan itu kita di situ juga ada tamannya, pohonnya besar-besar Mistika, padahal itu di lantai 4 atau lantai 3. Aku surprise banget tuh, ada tamannya gede banget dan pohonnya besar-besar Mistika, ada tap waternya juga. Kita datang jam 2 siang atau jam 3 siang itu lagi panas-panas ya, tapi ketika kita minum airnya itu bisa dingin banget, seperti masuk ke dalam kulkas seperti itu. Gimana caranya? Di bawahnya ada kulkas ke? Padahal seharusnya kan ketika kita minum dari air pipe itu panas juga loh. Itulah betul yang tadi Mistika bilang, ada alat sterilizernya kan. Ternyata ada teknologinya juga di bawah air itu Mistika dan Mr. Ajis. Jadi fresh terus ya betul, kan. itu luar biasa banget loh. Wow, jadi tuh kalian kesana benar-benar menyaksikan pembangunan yang terus-menerus ya Mister, ya pasti akan selalu berubah. Yes, itu yang pertama dari aku. Kemudian di sana tuh orang kaya, Mr. Ajis tuh pernah berbisik kepada aku ketika masuk ke TRX Mall. Oke. TRX itu kalau mall itu kalau di Indonesia itu mostly, kalau di Jakarta tuh kita masuk tuh kita orang lokal itu minder. Minder tuh apa? Merasa nggak percaya diri ya? Iya. Nggak confident. Kenapa? Karena gimana sih misternya? Karena orang-orang kaya tuh bukan belong to us, our ethnicity. Etnik bukan etnik kita orang-orang kaya, tapi etnik lain gitu. Jadi kita merasa we don't belong to this mall. Tapi ketika kita di sana, kita bisa melihat Allah Akbar, orang-orang yang kaya, orang-orang yang shopping itu mereka orang-orang lokal. Yang fashionable. Orang fashionable tuh orang lokal. Mereka yang berhijab itu mereka do shopping, benar-benar orang kaya semua di sini seperti itu. Jadi that mall itu belongs to them gitu. Enggak cuma kita tuh hanya buildingnya aja ada di Indonesia, tapi actually it doesn't belong to local seperti itu. Itu luar biasa banget sih. Mr. Ajis bisikin kepada aku saat itu. Apa tuh? Bisikin apa? Yang tadi itu bisikin. Mister, lihat deh gitu. Kita kalau di sini di Jakarta hampir jarang melihat, kalau saya ya, me myself personally, hampir jarang melihat orang have-have. Orang have-have itu memakai kerudung. Ini bukan cuma kerudung hijab begitu ya. Ini benar-benar yang panjang, Miss. Syar'i. Yang syar'i gitu. Tapi we can see that she is have-have gitu. Dan di sini tuh jarang aku lihat. Biasanya kan etnis saudara-saudara kita yang misalkan Chinese Indonesia kemudian Arabian Indonesia biasanya gitu tuh, jarang sekali melihat yang lokal gitu. Benar. Gitu. Jadi di sana tuh kita melihat banyak sekali gitu. Yang masuk ke outlet besar itu lokal kalau di sana. Kalau macam kita tuh outlet besar tuh lewat pun kita gemeter. We cannot afford it, right? Speaking of Apple Store ya Mistika, jadi perasaan Mistika misalkan, jangan Mistika deh, atau Mr. Sastra, atau siapa lah yang mau menjawab pertanyaan aku ini. Oke. Ketika kalian melihat, kalau di sini kan iBox ya, Apple Store, gimana perasaan kalian ketika mau, aku pengen coba masuk iBox deh, gimana Pak? Deg-degan, deg-degan. not confident. Kalau aku takut dicuekin. Iya. Sesuai ya. Because it doesn't belong to us. That place doesn't belong to us. We feel that. Okay. Kalau di sana Mistika, yang masuk Apple Store itu berbagai kalangan, ada yang pakai sendal jepit gitu ya. Maksudnya pakai sendal gitu, ada pakai sepatu. Kemudian ada yang bahkan kami curi-curi dengar gitu ya, mereka berasal dari Kedah atau mana gitu ya, pokoknya dari negeri yang jauh gitu, datang ke KL pengen coba bagaimana sih Apple Store experience. Betul, Apple Store yang merupakan lambang dari
kejayaan atau modernity Bener. dari sebuah investasi dunia gitu ya. Mereka pengen tahu oh negara kami tuh sudah semaju ini, dan mereka pengen experiencing juga, dan tidak ada judgement dari siapa-siapa. Semua orang-orang yang bekerja di situ dengan sangat ramah, dengan rendah hati menyambut mereka, bahkan memberitahu mereka ini adalah produk kami yang ini, produk kami ini, produk kami yang ini. Dan di setiap beberapa jam gitu ya ada workshop gitu ya, ada memberitahu kepada para pengunjung yang mau menyimak tentang bagaimana cara mengoptimalisasi produk-produk dari Apple gitu. Oh, itu yang baru tuh tiap jam. Betul, tiap beberapa jam, dan ada jadwalnya gitu. Dan it's not only for those who have that Apple product. Gitu. Jadi siapapun yang mau coba mendengar, bahkan kami pun kemarin, tapi kami tidak sampai duduk karena kami berdiri aja ingin mengejar penerbangan kami selanjutnya gitu. Jadi seperti itu sih. It belongs to everyone. It belongs to everyone. Not only gitu. those who have. Ya. Gitu, itu sih. Jadi no judgment gitu ya, dan semua orang bisa menikmati lambang kemajuan dari negaranya. Itu pembangunan yang berkeadilan. Betul, pembangunan yang berkeadilan. Oke, itu adalah shock culture kami. Kemudian shock culture yang berikutnya adalah kita melihat di sana Mistika bagaimana itu masuk kita datang ke Bistro Ramli Bistro. Oh iya. Bistro Ramli itu, jadi ini bistro itu resto ya. Restoran yang dilakukan Burger Kalau kita kan Ramli Mistika di pinggir jalan. Do you remember her? When we eat Burger Ramli, I think we forget her. Iya, actually I really miss to eat Burger Ramli. You know, I forgot. We don't remember her, right? Dari whenever we eat. It was too delicious. Ya Allah, Pickles Iya. bukan acar. Iya apa? Pickles. Iya pickles ayah. Picklesnya tuh enak banget. Enak banget, Mister. dagingnya juga enak Iya, banget kan nih Mistika, dan Mister. alhamdulillah kita kemarin langsung makan ke bistronya itu, Allahu Akbar. Dan surprisingnya lagi pekerja-pekerja di sana tuh dipekerjakan tuh OKU, orang kurang upaya, yang dipekerjakan orang-orang tua sudah lanjut usia itu dipekerjakan. Tidak hanya itu, tapi diberikan makan siang yang benar-benar proper Dan banyak pilihannya. Allahu Akbar. Di depan diberikan makan siang, Tidak makan di belakang di ya, belakang. di belakang Di ataupun kitchen di kitchen, atau dekat tapi tempat di depan sampah. itu layan diri. Kamu makan ayam, kamu makan daging, kamu makan telur, kamu makan buah, kamu makan apa, silakan. Oh my god, keren banget. Keren banget. It's very Itu cool. luar biasa, itu sesuatu yang Iya loh. Ini Jarang kan sekali loh resto yang seperti itu kan, maksudnya Nggak ada. Iya. in fact mereka mencari duit kan. Benar. Tapi kenapa duit itu mereka bagikan dengan sangat mudah kepada karyawan mereka. Itulah yang bikin kita surprise. Di Indonesia itu kan karyawan itu pekerja. Jadi karyawan itu bisa di segala bidang ataupun di segala aspek. Kalau di Malaysia ternyata karyawan itu hanya di bidang seni. Karya, sekarang kan karya. Karyawan, oke. Jadi pekerja mereka tuh mereka treat dengan sangat bagus, itu luar biasa banget. Kemudian kita diundang makan nasi dagang. Ini nasi dagang. Di saudaranya Kak Ros. Masya Allah. Kak Ros. Sedapnya. Oh, nasi Ternyata dagang. That was the most delicious nasi nasi padang dagang. that I've ever eaten. Ada belimbing wuluhnya. Iya, kan dia kan dengan kuah ikan itu kan. Itu kan yang enak Gulai sekali. ikan. Yang waktu Gulai itu ikan. ketika di Terengganu itu kita makan sama apa namanya bendi. Bendi, Dengan iya. belimbing wulu. Jadi ini lagi Kalau bendi tuh sifatnya side aja kan, apa namanya side food Side ya, food, iya. side food. Kondimen. Kalau belimbing wulu kondimen, kalau belimbing wulu itu memang komposisi harus komposisi wajib yang sebenarnya harus ada di gulai ikannya gitu, karena dia menambah cita rasa masam. Benar. Seger masam. jadinya. Aduh fresh, very I fresh. miss it. Kakaknya Kakak Ros yang masak. Ternyata orang Malaysia itu jika kita tidak nambah makanannya, mereka semacam merasa, masakanku tak enak ke. Seperti itu. Jadi kena Sedap ke. tambah. Jadi kita kena tambah padahal kita Kak ini udah banyak banget gitu kan, udah kayak lesson learn. Iya, That's kenapa why tak tambah? in the first scoop kamu harus ambil Kecil sedikit Kecil, ya, seperti itu seharusnya. Jadi Kan memang tak boleh diet lah di Malaysia itu, ya kan? itu lah. Takut juga kalau sering-sering ke Malaysia sebenarnya ya. Tapi gimana? I cannot deny. jadi seperti itu. Jadi aku merasa kakak bilang, oh masakanku tak enak, tak sedap ke. Kita langsung sedap kak. Kita langsung tambah seperti itu. Ternyata memang seperti itu aturan. Kita harus nambah untuk showing respect kepada chefnya, kepada owner, kepada hostnya gitu. Maksudnya kita menyukai makanan yang mereka masak dan mereka sediakan.
seperti itu. Wow, aturannya seperti itu. Nasi dagang Mistika. I love it. Nasi You need to dagang, come to her nasi house. lemak, ya kan? Yang berikutnya adalah mereka setelah makan itu, setelah makan banyak nasi dagang, ikan gulainya banyak sekali. Kemudian abis itu mereka harus ada budaya minum teh atau minum kopi. Wow. Abis makan itu ternyata memang budayanya seperti itu ya. Abis kamu makan besar ternyata ada makanan penutup, ada cake, Ya. ada kopi atau teh pula. Wow. Kita makan pun sudah segini nasi kan. Tambah lagi minum Kena teh. tambah. Kena kopi, teh sama cake. Atau sirap ya. Ya atau sirap. Allahu Akbar. Seperti ini ternyata. Padahal kalau kita habis makan ya udah, habis makan ya tidur. Habis makan ya sudah. Alhamdulillah. Tapi mereka harus makan lagi. Ada seperti itu. Ya kan, seperti runutannya. Orang Malaysia itu kan semua baik-baik ya, Betul. Mister. Harus Luar biasa. ramah. Betul. Tak bisa lah ditolak ya, Betul. Mister. Dan yang terakhir Yes. itu yang aku tangkap adalah mereka tuh sangat posesif. Oke. Once kita diajak sama Kak Zaleha Zaleha, oke. dan suami dan teman-teman Kak Zaleha di situ, aku sudah berkomunikasi dengan Kak Zaleha tuh for about 2 years. Oke. Tapi baru ada kesempatan bertemu kemarin. Kemudian she doesn't want to waste that moment. Yeah. Karena bertemu dengan kita, saat kita makan bersama beliau dan keluarga, ada subscribers lain. Marahnya Kak Zaleha. Sastra, yang kau bertemu dengan orang lain, aku menunggu 2 tahun untuk bisa bersama kamu, untuk bisa menjamu kamu. Sekarang kamu bersama orang lain. Oh my God, Sastra, dia bilang. So that was just joking. Bagaimana beliau benar-benar ingin merayakan, ingin menghormati tamu yang beliau miliki, dan we are so grateful. Dan kita diajak makan banyak banget, makan besar banget itu. Makan apa Mister? Makan seafood ya. Makan seafood di Bangi. Pondok ikan bakar Anak apa ya? Ana ya. Anak itu Allahu Akbar, itu enak banget. Dan padahal Bangi itu tidak dekat daripada lautan, tapi Ikannya fresh. Oke. kerangnya fresh, udangnya fresh, kepitingnya fresh. Allahu Akbar. Dan seafood Malaysia itu emang luar biasa banget sih, Benar, bumbunya benar, luar benar. biasa, Mistika. Wah, aku di sini jarang makan kerang-kerang Iya. kecil itu, Mr. Ajis. Di sana aku makan kerang-kerang itu semua, masya Allah, itu enak banget. Dan itu adalah beberapa shocking culture kami ketika kami datang terakhir kemarin bersama Mr. Ajis, dan semoga di next trip kita bisa datang bersama Mistika dan langsung merasakan semua yang kita rasakan, dan even ada surprise baru apa yang akan menanti kami di kedatangan kami berikutnya. Oke everyone, itu aja shocking culture dari kami di perjalanan kami yang ke-8 dan ke-7 untuk Mr. Ajis. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Thanks so much from us in Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Bye everyone. Assalamualaikum.